Sejarah perkembangan teori manajemen. Mengapa perlu mempelajari perkembangan teori manajemen? Perlunya mengetahui perkembangan teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen, yaitu agar dapat memberikan landasan kuat pada mahasiswa sehingga pemahaman tentang manajemen tepat sasaran. Berikut adalah sejarah dari perkembangan teori manajemen. Yang pertama, awal teori manajemen. Awal teori manajemen terjadi pada revolusi industri abad ke-19, menyebabkan meningkatnya kebutuhan atas suatu pendekatan manajemen yang sistematik. Ada dua tokoh yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu yang pertama Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Menurutnya, perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan laba sehingga investasi yang paling menguntungkan adalah karyawan atau vital machine. Yang kedua, Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Menurutnya, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Babbage adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi menciptakan kalkulator mekanik pertama dan beberapa kontribusi lainnya. Kita masuk dalam teori manajemen ilmiah. Adapun tokoh-tokoh dari teori manajemen ilmiah yaitu yang pertama Frederick Taylor, yang kedua Frank dan Lillian Gilbert, yang ketiga Henry L. Gantt, yang keempat Harrington Emerson. Frederick Taylor tahun 1856 sampai 1915 lebih dikenal dengan Bapak Manajemen Ilmiah, mengemukakan manajemen ilmiah memiliki dua arti, yaitu yang pertama penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi. Yang kedua, seperangkat mekanis atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Beliau juga mengemukakan 4 prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah, yaitu yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah dalam manajemen. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Menurut Frank dan Lillian Gilbert tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972 mengemukakan Frank tertarik pada masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Sedangkan Lillian mengemukakan lebih tertarik pada aspek manusia dalam kerja. Manajemen ilmiah memiliki satu tujuan akhir, yaitu membantu seluruh potensi sebagai makhluk hidup. Menurut Henry L. Gantt tahun 1861 sampai 1919 mengemukakan kontribusi terbesarnya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Menurut Harrington Emerson tahun 1853 sampai 1931 Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi. Adapun kelebihan dari manajemen ilmiah yaitu yang pertama, teknik-teknik efisiensi menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Yang kedua, seleksi dan perkembangan ilmu ilmiah karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, desain kerja mendorong manajer mencari cara terbaik pelaksanaan tugas. Adapun kelemahan dari manajemen ilmiah yaitu yang pertama, kenaikan produktivitas sering tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan. Yang kedua, perilaku manusia bermacam-macam menjadi hambatan. Yang ketiga,
pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tetapi tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawannya. Yang ketiga, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis, sehingga manajemen ilmiah mengabaikan keinginan manusia terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, yaitu teori manajemen klasik. Adapun tokoh-tokoh dari teori manajemen klasik seperti yang pertama Henry Fayol, yang kedua Mary Parker Follett, yang ketiga Chester E. Brandt. Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925 mengemukakan yang pertama teori administrasi. Manajemen terdiri dari 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian tugas, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kegiatan operasional perusahaan terdiri atas teknik, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Fayol juga mengemukakan 14 prinsip-prinsip manajemen. Organisasi sebagai kelompok, 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. 4 kaidah dasar merancang organisasi. Yang pertama, koordinasi. Yang kedua, prinsip saklar. Yang ketiga, prinsip fungsional. Dan yang keempat, prinsip staff. Menurut Mary Parker Follett tahun 1868 sampai 1933 mengemukakan 1. Melakukan aplikasi praktek ilmu-ilmu sosial dalam administrasi perusahaan. Yang kedua, konflik dapat dibuat konstruktif dengan menggunakan proses integrasi. Yang ketiga, organisasi ideal dengan koordinasi melalui komunikasi yang terkendali. Menurut Chester E. Brandt tahun 1886 sampai 1961 mengemukakan 1. Fungsi utama manajemen adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Follett dan Brandt bertindak sebagai jembatan antara teori klasik dan teori hubungan manusiawi. Selanjutnya, yang kedua adalah teori manajemen aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau yang lebih dikenal dengan neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Adapun tokoh-tokoh dari manajemen aliran hubungan manusiawi seperti yang pertama, Hugo Münzenberg tahun 1863 sampai 1916 mengemukakan menyarankan penggunaan teknik dari psikologi eksperimen. Yang kedua, peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui, itu yang pertama, penipuan best possible person. Yang kedua, penggunaan best possible work. Yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Yang kedua, Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949 mengemukakan bersama Fierce dan William menemukan Hawthorne Effect. Yang kedua, penemuan lainnya adalah pengaruh kelompok kerja informal terhadap produktivitas dan konsep makhluk sosial menggantikan konsep makhluk rasional. Adapun kelebihan dari pendekatan hubungan manusiawi, yaitu yang pertama, penekanan kebutuhan sosial aliran hubungan manusiawi melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengilhami pembahasan selanjutnya tentang motivasi manusia. Adapun kelemahan dari teori manajemen aliran hubungan manusiawi, yaitu yang pertama, konsep manusia sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempat kerjanya. Yang kedua, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan
tidak menghasilkan peningkatan produksi yang dramatik seperti yang diharapkan. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat kerja hanya merupakan salah satu faktor produktivitas dan kepuasan kerja menjadi semakin kompleks. Dan yang terakhir adalah teori manajemen modern. Teori manajemen modern itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aliran kuantitatif, dan yang kedua, perilaku organisasi. Aliran kuantitatif dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan perkembangannya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Perilaku organisasi merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Adapun prinsip dasar dari perilaku organisasi yaitu yang pertama, manajemen tidak dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Adapun tokoh-tokoh perilaku organisasi yaitu yang pertama, Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan manusia. Yang kedua, Douglas McGregor dengan teori X dan Y. Yang ketiga, Chris R. Gillies dengan teori kepribadian dan organisasi. Yang keempat, Robert Black and Jane Moulton dengan teori kisi-kisi manajerial. Yang kelima, Francis Licker dengan sistem manajemen atau otoritatif partisipatif. Yang keenam, Fred Fiedler dengan pendekatan kontingensi kepemimpinan. Yang ketujuh, Edgar Schein dengan dinamika kelompok dalam organisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam teori manajemen modern yaitu yang pertama, pendekatan sistem. Yaitu yang pertama, pendekatan sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kedua, pendekatan sistem memberi manajer cara pandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Yang ketiga, sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analisis tertutup maupun terbuka. Selanjutnya, pendekatan kontingensi meliputi yang pertama, mencoba menerapkan konsep dari berbagai aliran manajemen. Yang kedua, tugas manajer adalah mengidentifikasikan teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu dalam pencapaian tujuan manajemen. Yang ketiga, perbedaan kondisi dan situasi membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda, karena tidak ada teknik prinsip dan konsep universal yang dapat diterapkan di seluruh kondisi. Pendekatan kontingensi mengkombinasikan pendekatan klasik dan hubungan manusiawi. Selanjutnya adalah perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu yang pertama, dominan, yaitu di mana salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Yang kedua, divergens, yaitu di mana setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga, konvergens, yaitu di mana aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Yang keempat, sintesa, yaitu di mana masing-masing aliran berintegrasi. Yang kelima, proliferation, yaitu di mana ada kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi. Sejak adanya industri di Inggris,
telah muncul berbagai teori dari aliran manajemen yang dikenal. Dari sekian banyak teori atau aliran manajemen yang ada, terdapat 3 teori atau aliran besar yang mempengaruhi manajemen. Teori aliran tersebut diantaranya adalah 1. Aliran manajemen klasik, yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau aliran non-klasik, dan yang ketiga, aliran manajemen modern. Demikianlah sejarah perkembangan teori manajemen mulai dari yang pertama sampai sekarang ini. Sekian video dari saya dan terima kasih.